Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Suara anjing itu jatuh, dan benar saja, kekuatan yang lebih menakutkan meletus di tengahnya, benar-benar menyelimuti bentuk manusia pohon. Pada saat ini, Feng Xichang menoleh, dan telapak kakinya keluar dari matanya, mengungkapkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia telah benar-benar mengubah seseorang, dia menyembunyikan sisi paling berbahayanya ke kedalaman terdalam, dan tampaknya hanya pada saat ini dia bisa benar-benar menunjukkannya, dan tubuhnya bersama pasangannya segera setelah dia bergerak. Pada saat yang sama, dia menembak beberapa orang yang tersisa, tetapi ada banyak dari mereka, dan hanya kekuatan Feng Xichang yang benar-benar hancur. Adapun kedua putrinya, keduanya mengandung racun, dan pada akhirnya mereka membunuh separuh dari mereka dan melarikan diri, tetapi setengahnya sangat beracun. Feng Xichang tidak punya waktu untuk melanjutkan pengejaran, tetapi matanya tertuju pada pusat politik dan hukum. Sekarang dia tidak akan pergi, karena setelah segera melenyapkan Raja Cakram, dia akan bisa mendapatkan semua emas waktu. Pada saat ini, matanya mengeluarkan air liur, menunjukkan bahwa dia telah merencanakan situasi saat ini untuk waktu yang lama. Jika itu sesuai dengan rencananya, haruskah saya berada di susunan mata ini? Xiao Yan hampir sepenuhnya menjadi pengamat. Kecuali untuk pertama kalinya ketika dia membujuk Raja Kupu-Kupu, dia menghilang. Tentu saja, dia masih membuat banyak tangkai di semak-semak, dan dalam keserakahan yang gila, mata Feng Xichang tiba-tiba melihat sekeliling. Xiao Yan tidak pergi, dia tahu ini dengan sangat baik dan melihat Feng Xichang menggenggam formasi di udara. Beberapa sinar dingin tiba-tiba terbang keluar darinya, dan kemudian muncul di telapak tangannya, ini semua adalah saran mereka bertiga. Ketika momen itu muncul, hampir pasti bahwa tiga dari mereka telah dibunuh oleh kekuatan ledakan diri Raja Mata-Mata yang ganas dan menguntungkan, dan mereka pasti akan dapat menghindari mereka semua dibunuh oleh perhitungan Feng Xichang. Tapi itu jelas jaring besar yang dia tenun, terus-menerus mengangguk dan menurunkan postur tubuhnya di depan orang-orang ini, membuat mereka merasa sangat lemah, dan justru karena ilusi seperti itulah ketiga orang yang meninggal secara tragis sangat bingung karenanya. Pada akhirnya, dia meninggal secara tragis. Namun, adapun apakah mereka benar-benar mati, atau apakah mereka mati atau tidak, Feng Xichang tidak peduli, yang dia inginkan hanyalah esensi ruang dan waktu, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa yang dia peroleh di tangannya. Bahkan jika sidik jari mulai berubah dengan cepat, tampaknya formasi pergeseran jarak pendek telah diatur, dan sejauh ini tidak ada cara untuk mengatasi peradangan, jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri dan menunggu Raja Mata-Mata di mata formasi secara bertahap menghilang. Pada saat ini, cahaya mekar dan meledak dengan sinar keemasan yang menyilaukan, Feng Xichang segera mendesak formasi gerakan, dan kemudian mengangkat tangannya ke arah tengah mata formasi di udara untuk mengambilnya, dan dalam sekejap, dia melihat produk besar ruang dan waktu, yang ditangkap oleh Feng Xichang. Karena ada 5.000 esensi ruang waktu, Feng Xichang mengeluarkan raungan bersemangat, tampaknya esensi ruang waktu memiliki peran lain yang lebih penting selain pergi ke lipatan ruang waktu berikutnya. Dari ekspresi bersemangat Feng Xichang, tidak sulit untuk melihat bahwa peran esensi ruang dan waktu jauh lebih dari itu. Dengan planar essence yang cukup kali ini, kita akan dapat membuka lebih banyak bintang. Harta rahasia, katakanlah, mungkin Anda bisa pergi ke itu. Feng Xichang bergumam dengan suara rendah, kegembiraan di matanya tidak bisa menahan senyum di wajah putri kedua di sampingnya, dan dia tampak sangat bahagia. Mereka berdiri bersama Feng Xichang, menunggu Noi pergi kapan saja. Hanya untuk melihat esensi ruang dan waktu, dan ketika dia akan ditangkap oleh Feng Xichang, tiba-tiba telapak tangan besar muncul di langit. Telapak tangan ini bukanlah hantu, tetapi pertemuan nyata, dan itu adalah esensi dari ruang dan waktu, dan Feng Xichang diselimuti itu. Sialan, dia Feng Xichang melihat kentang yang akan segera tiba, dan dia telah melakukan segala upaya untuk mendapatkan hadiah, dan dia akan dibawa pergi. Saat itu, makam itu terekspos dengan cahaya ganas, yang akhirnya kami dapatkan. Tidak ingin merebut Feng Xichang, terlepas dari pertemuan yang menutupi langit dan matahari, dia meraung, dan juga mengangkat tangannya untuk menyulap telapak tangan hantu untuk sementara waktu, dan dia menghancurkannya dengan minuman dingin, dan telapak tangan dan bayangan hantu Ning Si keluar, dan yang terakhir benar-benar rentan.
Ketika bahkan jika itu patah dan terbuka, mata, menyaksikan tangan raksasa itu menggenggamnya. Feng Xichang, bahkan jika ada terlalu banyak keengganan. Kekuatan telapak tangan ini masih tidak berani melawan. Tetapi dia tidak memilih untuk menjauh, tetapi menghindar ke samping dengan warna putih di wajahnya. Tidak pasti, sampai dia melihat tuannya berkumpul di depannya, hanya untuk melihat Xiao Yan berdiri dengan tangan ke bawah, tergantung di udara, dua wanita di belakangnya, satu kiri dan satu kanan, dan kepala raksasa itu dengan cepat berubah menjadi formasi, 5.000, dan semua esensi ruang dan waktu muncul di depan Xiao Yan, ternyata itu adalah saudara, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan kupikir kamu sudah pergi. Sekarang saudara telah muncul, maka lakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Anda menipu saya menjadi 3% dari gigi Feng Xichang yang baik tampaknya digigit dengan keras, jelas semuanya miliknya, tetapi sekarang ada di depan Xiao Yan. Bukankah kamu sudah menikah dengan ketigamu sendiri? Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Feng Xichang dengan acuh tak acuh. Feng Xichang mendengar ini, dia sedikit tercengang, dan segera mengerti bahwa 3% yang dia katakan adalah 3 orang yang telah dia bawa pergi, dan beberapa dari mereka memiliki beberapa produk ruang dan waktu, tetapi Feng Xichang belum punya waktu untuk memeriksanya. Kemudian ini akan diberikan kepada saudara laki-laki saya, kata Feng Xichang sambil menggoyangkan jubahnya, saya tidak akan tinggal di sini dan mengambil langkah lebih dulu. Setelah berbicara, Feng Xichang segera membuka formasi bergeraknya sendiri, cahaya itu bersinar terang, dan dia akan meninggalkan Xiao Yan dengan putri kedua melihat produk ruang dan waktu di depannya. Dia mengangkat tangannya dan menyapu 5.000 keping esensi ruang dan waktu, yang semuanya berubah menjadi abu beterbangan, dan esensi ruang dan waktu yang sebenarnya telah dikantongi oleh Feng Xichang. Ini semua adalah hal-hal yang dia memalingkan harimau dari gunung dan dengan sengaja mengeluarkan penipuan palsu Xiao Yan. Agar bisa keluar dari mata anjing itu, Xiao Yan mendengus ringan. Dan segera matriks persegi cahaya biru, menyelimuti ruang di sini di angin bagian dalam formasi pergeseran Xichang sebenarnya tidak valid. Sialan, bagaimana mereka juga bisa tahu cara memblokir susunan besar ruang, katakan saja bahwa mereka dapat mengatur kain kafan sebelumnya, dan susunan besar dalam perjalanan ini ternyata adalah master terlarang yang berbakat dan sesat yang salah memahami dan salah paham saudara Tai. Berikut adalah 4.000 keping esensi ruang dan waktu. Tolong tersenyumlah pada Feng Xichang, wajahnya berubah, matanya mengungkapkan kepanikan, sepertinya dia benar-benar panik 4.000, tetapi itu tidak cukup mata Xiao Yan menunjukkan kekejaman, telapak kakinya bergerak maju, dan dia mengambil beberapa langkah berturut-turut, dan bayangan kakinya terbungkus Zen Qi, yang sepertinya bisa menghancurkan kekuatan ruang, dan dia membombardir ke arah Feng Xichang dari atas langit. Putri kedua memimpin. Selain itu, ular putih berubah menjadi 2 taring ular piton putih, memuntahkan racun hitam hijau. Katak beracun di bawah kaki wanita lain bergetar, dan jerawat di tubuhnya menyemburkan cairan putih susu, dan di udara, itu benar-benar menyatu dengan racun ular piton putih, membentuk gigi dan bayangan beracun besar seperti rawa, dan bertabrakan dengan keras. Feng Xichang tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, dan Xiao Yan memiliki niat membunuh terhadapnya. Kemudian saya harus bertarung, hanya untuk melihat Feng Xichang, menyeka wajahnya dengan tangannya, dan ekspresi apapun menghilang, digantikan oleh wajah yang sangat dingin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.